Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Deputi Administrasi Sekjen DPR RI Bapak Rahmat Budi Aji, SIP MSI. Yang kami hormati Al Mukarrom Kiai Haji Samsudin Buaya, SPDI. Yang kami hormati Bapak Ketua Unit Pengelola Zakat Sekjen DPR RI Bapak Dr. Indra Palevi. Yang kami hormati juga Wakil Ketua DKM Bapak Dr. Aulia Sofyan beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPR RI atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, dan DPD RI atau yang mewakili, serta tentunya para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang hadir, serta para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho, rahmat, dan inayah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan insya Allah bahagia juga. Teriring salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan santunan Yatama Duafa ini dilaksanakan bekerja sama atas DKM Baitur Rahman DPR MPR DPD RI dengan UPZ Basnas Sekjen DPR RI, kemudian juga dengan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekjen DPR RI serta Korpri Sekjen DPR RI. Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semua. Salah satu sifat beliau adalah sangat mengasihi dan menyayangi anak-anak yatim. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kedudukan orang yang memuliakan, menyantuni dan mengasihi anak yatim akan mendapatkan surga yang jaraknya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah sangat melarang menelantarkan anak yatim dan juga menghardiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan amanah dari Bapak Ibu sekalian para jamaah yang telah memberikan sebagian hartanya, serta juga amanah dari DWP Sekjen DPR RI untuk anak yatim dengan memberikan santunan kepada 26 orang anak yatim pada siang hari ini. Dan anak yatim ini kebanyakan berasal dari lingkungan kompleks parlemen DPR MPR DPD RI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kami selaku pengurus DKM Baitur Rahman mengucapkan banyak terima kasih kepada para Bapak Ibu jemaah yang telah memberikan sebagian hartanya, para muhsinin, para abror. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan kebaikan yang sempurna dan pahala yang berlipat ganda. Demikian laporan dari kami selaku pengurus DKM Baitur Rahman MPR DPD DPR RI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan tentu kepada kita semua seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta pengurus, Ketua UPZ DPR RI dengan jajaran,
pengurus DPW Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPR, Ketua Korpri dan jajarannya, dan tentu Al-Muharram Ustadz Samsudin Buaya SPDI. Saya tanya, Ustadz namanya Buaya? Dengar, oh iya Pak, itu marga untuk beberapa saudara kita yang tinggal di Nias ya Ustadz. Ya, salam kenal Ustadz, serta yang kita cintai bersama adik-adik yatim yang insya Allah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi kehadiran kita pada agenda yang penuh dengan kebaikan ini, santunan untuk adik-adik yatama dan para duafa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara santunan yatim yang kita laksanakan ini kegiatan rutin yang merupakan wujud nyata kepedulian sosial kita, ukhuwah Islamiyah sekaligus bentuk syukur atas nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Kegiatan ini diinisiasi bersama baik oleh DKM, Korpri, UBZ maupun Dharma Wanita. Sedekah jamaah Masjid Baitur Rahman serta zakat profesi bagi para pegawai yang penuh dengan keikhlasan dan konsistensi menunaikannya. Tentu harapan kami secara pribadi maupun PZ Pak Indra Palevi dan kawan-kawan ini bisa terus ditingkatkan, tidak hanya yang menitipkan zakat profesinya ke UBZ, tapi juga nilai perhitungan UBZ-nya. Saya yakin sebagian masih belum mencapai pada ukuran nisabnya, karena membangun kesadaran itu tidak mudah, dan memang yang kepedulian kita tidak hanya di kantor, tapi mungkin juga di lingkungan tempat tinggal kita atau bahkan di kampung halaman kita. Rasulullah sudah memberikan teladan, dan dalam hadis riwayat Bukhari beliau riwayatkan, aku dan orang yang mengasuh anak yatim akan berada di surga seperti ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi insya Allah jamaah dan saya sendiri meyakini apa yang kita lakukan ini adalah sunnahnya, dan kita menjadi bagian dari umat yang mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi. Ini mewujudkan bahwa menyayangi dan membahagiakan anak yatim bukan sekedar kebaikan sosial, namun juga amal yang akan mengangkat derajat seseorang hingga kedekatan dengan Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, pelaksanaan santunan di lingkungan MPR, DPR, dan DPD ini juga menjadi pengingat bahwa tugas kita sebagai aparatur negara tidak hanya mengabdi pada bangsa melalui tugas-tugas kedinasan, tetapi juga menghidupkan nilai ibadah, kemanusiaan, dan kepedulian kepada sesama kita, terutama keluarga besar pegawai baik di lingkungan MPR, DPR maupun DPD RI. Zakat profesi dan sedekah yang dikelola oleh UBZ maupun DKM Masjid Baitur Rahman ini merupakan upaya kita di dalam membersihkan harta dan hati, menjaga keberkahan rezeki, menolak bala dan kesulitan, serta menumbuhkan budaya berbagi dan gotong royong. Dalam hadis Muslim disampaikan juga bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah. Kalau hitung-hitungan akuntansi, karena saya di keuangan, ada uang yang dikeluarkan nanti saldonya berkurang, gitu ya. Tapi kita harus yakini bahwa sedekah itu nggak akan mengurangi harta kita. Bahkan keyakinan saya akan bertambah berlipat-lipat, insya Allah. Kemudian untuk adik-adikku yatim dan kebetulan hari ini bisa hadir 26 ya Pak Ketua DKM. Saya kira ini bagian yang rutin nanti kita akan lakukan. Ketahuilah bahwa kalian adalah anak-anak yang dicintai Allah. Kalian bukan hanya menerima santunan, tapi juga menerima perhatian, doa, dan cinta. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, jaga akhlak, hormati guru, hormati orang yang lebih tua, dan percayalah bahwa masa depan kalian luas dan penuh harapan. Kami semua yang hadir di sini adalah saudara keluarga kalian. Kemudian hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita jaga kegiatan mulia ini agar terus berjalan berkelanjutan, semakin baik penghimpunan maupun penyalurannya, dan semakin luas manfaat yang bisa diberikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita,
memudahkan tugas dan pengabdian kita, serta menjaga persatuan dan keberkahan di lingkungan lembaga MPR, DPR, dan DPD. Amin ya robbal alamin. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji. Pegang boleh ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para kiai, para alimil wal ulama, para asatiz wal asatidzah, ya insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati tentunya Bapak Haji Rahmat Budi Aji selaku Deputi Sekretariat daripada DPR RI. Nah, insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tadi bincang-bincang sama beliau, nanya tuh Pak Ustadz, buaya itu apa? Ya, saya bilang Pak Haji, buayanya titik, jangan ditambah. Ya, jadi Syamsuddin buaya jangan ditambahin darat ya Pak. Meskipun kita di darat tapi alhamdulillah. Jadi sedikit perkenalan karena memang agak unik ya Pak Haji. Marga buaya itu marga. Jadi buaya itu agak unik. Karena kebetulan kami berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Jadi kalau orang-orang Sumatera kebanyakan tuh pakai marga. Dan ada adik saya juga marga Zebua, ada marga Harefa. Jadi kalau tidak salah di Pulau Nias itu kurang lebih 130 marga. Tapi meskipun beda marga, tapi alhamdulillah akur-akur aja Pak Haji. Dan muslim di sana kurang lebih 6-7%. Jadi 93% itu adalah Kristen Protestan. Dan kebanyakan kami ini tidak asli muslim. Artinya kakek, ayah, kebetulan ayah saya yang memualaf tadinya. Kemudian anak-anaknya masuk Islam, menjadi Islam, alhamdulillah. Kita bersyukur. Karena sesungguhnya umat Islam itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Meskipun kita beda warna, beda marga, tadi marga saya buaya, ya. Jadi ternyata Pak Haji, buaya itu kalau orang-orang Betawi itu simbol kesetiaan. Betul ya Pak? Makanya kalau orang Betawi nikah pasti ada roti buaya. Karena itu simbol kesetiaan. Karena buaya itu kalau punya pasangan itu sampai akhir hayat dia tetap satu. Ya, kalau saya alhamdulillah setia Pak. Setiap tikungan ada. Jadi Masya Allah, ternyata kadang-kadang kita itu nggak adil Pak. Jadi kalau giliran yang kayak gitu-gitu tuh yang jadi sasaran adalah yang dinamain adalah binatang.
Coba laki perempuan kumpul disebut kumpul kebo, padahal kebo nggak ikutan. Ya, kalau ada cowok yang suka cari cewek ke mana-mana katanya buaya darat, padahal buaya itu paling setia. Ya kayak kita ini Pak Haji, alhamdulillah. Ya ada cewek keliling keluar malam disebut kupu-kupu malam, padahal kupu-kupu itu cantik dan indah, tapi disematkan pada dirinya hal-hal yang negatif. Jadi artinya kalau kita mau jujur, kita ini mau enaknya doang ya, jadi pengen bersih, padahal Masya Allah. Bapak dan Ibu seluruh Pak DKM, Pak Haji Khairil, Ketua DKM Baitur Rahman yang insya Allah juga dirahmati oleh Allah, Ketua UPZ, dan seluruh jajaran para panitia yang hadir pada kesempatan ini, pembawa acara Al-Ustadz, terima kasih. Juga seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus kepada anak-anak yatim kita. Anak-anakku alhamdulillah. Nah, anak-anak senang gak hari ini? Alhamdulillah. Pak, itu dalam salah satu riwayat, ketika anak yatim itu senang, ketika dalam hatinya bergembira, kemudian dia tersenyum, itu rahmahnya Allah itu langsung turun kepada orang-orang yang mencintai anak yatim. Makanya mohon maaf, saya juga kebetulan punya yayasan di Binong Permai. Itu Yayasan Himpul Darus Saadah, berdiri dari tahun 2004 sampai sekarang alhamdulillah. Dan saya ada mukim di rumah yatim. Kebetulan saya dengan istri ngasuh ngurus anak-anak yatim, ada 15 anak, mulai dari SD, SMP, SMA. Kemudian yang di luar setiap bulan itu ada 80 anak yatim yang kita santunin. Ternyata Bapak hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya suka sampaikan, kalau ingin menyantuni, memberikan sesuatu kepada anak yatim, dengan Anda memberikan saja dengan niat yang tulus dan ikhlas, kemudian mereka menerima dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan, di saat itu Allah membuka pintu-pintu keberkahan, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, dan insya Allah Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi ketika ada anak yatim di lingkungan kita, ketika ada anak yatim yang kita tahu bahwa dia menangis, dia bersedih karena tidak pernah ada yang peduli dengan dia, dalam kitab Tasyifah dikatakan bahwa bergetar arasnya Allah, Pak. Maka Allah mengancam manusia-manusia yang tidak pernah peduli kepada anak-anak yatim. Allah mengancam orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Maka ketika mereka menangis, ketika mereka bersedih, Bapak dan Ibu, tunggu tanggal mainnya. Azab bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Nah, dalam riwayat dikatakan bergetar Pak arasnya Allah, karena tangisan anak-anak yatim itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kamu tadinya itu miskin, nggak punya apa-apa, Pak? Kita lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa, betul Pak? Jangankan baju yang bagus, Pak, jangankan jabatan, kekuasaan, kursi yang empuk segala macam, kita keluar dari rahim ibu kita, apa kata Allah? Ailam, engkau adalah miskin, susah, nggak punya apa-apa. Kemudian apa kata Allah? Fa'aghna, kami cukupkan, kata Allah. Maka fa'ammal yatima fala, jangan engkau sia-siakan anak yatim, karena sesungguhnya adalah mereka titipan Allah dan anak-anak titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, karena dengan menyantuni anak yatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man masaha ra'sal yatimi, kata Nabi, barang siapa yang menyentuh kepala anak yatim, membasuh yang namanya kepala anak yatim,
birrahmah, penuh dengan kasih sayang, ikhlas karena Allah semata-mata, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin hasanatin, setiap bulu, setiap rambut yang tumbuh di kepala anak yatim itu Allah ganti dengan segala kebaikan, bukakan pintu-pintu dan derajatnya satu tingkat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepala anak-anak ini rambutnya dihitung berapa, Pak? Bisa dihitung nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Karena itulah karunia kebesaran yang Allah turunkan. Makanya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Hai orang-orang yang beriman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hai orang-orang yang beriman, infakkan rezekimu sebelum kematian datang menjemputmu. Karena kita ini semuanya nanti, Pak, pasti akan menemui yang namanya kematian. Betul, Pak? Semua, Pak. Makanya ketika orang-orang itu sudah meninggal, masuk ke dalam alam kuburnya, mereka berkata, qula rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan saya, ya Allah, 1 menit saja, kembalikan saya ke atas dunia, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Maka Bapak dan Ibu bersyukur pada kesempatan ini. Allah masih berikan kesempatan untuk bisa bersedekah, bisa menyantuni anak yatim. Alhamdulillah, bersyukur, Pak. Karena menyantuni daripada anak yatim bagian daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menyadari diri kita bukan siapa-siapa dan semua yang ada pada diri kita hanyalah titipan Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah, maka salurkan sebagian, sisihkan sebagian rezekimu, kata Allah. Karena nanti harta itu akan ditanya, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau salurkan. Mumpung ini Bapak dan Ibu, mumpung ada anak-anak yatim, sisihkan sebagian rezekinya, jangan takut. Karena Rasulullah menjamin tidak pernah ada orang miskin karena sedekah. Tidak pernah ada orang yang susah karena sedekah. Justru dengan mereka disantuni, dengan mereka disayangi, kemudian mereka dicintai, dibahagiakan anak yatim, maka insya Allah yakin dan percaya Allah akan bahagiakan engkau dunia dan akhirat. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi fenomena akhir zaman terkadang tidak lagi seperti yang kita harapkan. Mohon maaf. Yang urgent itu sebetulnya adalah yang lebih penting, yang lebih tepat sasaran sebetulnya adalah anak-anak yatim, fakir miskin, dan kaum duafa. Karena sekalipun kita megah hebat, banyak harta melimpah ruah, tapi ketika engkau meninggalkan anak yatim, ketika engkau bakhil kepada fakir dan miskin, maka sesungguhnya hartamu, kata Allah, menjadi azab nanti di yaumul qiyamah. Engkau termasuk orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Allazi jama'a malahu wa 'addadah. Mereka mengumpulkan harta, mereka mencari harta, kemudian mereka sekedar menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menganggap hartanya itu mengekalkannya. Tidak, sekali-kali, kata Allah. Harta itu tidak akan pernah kekal, Pak, Bu. Karena apa? Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saat ini Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah titipkan harta yang diberikan oleh Allah, namun hakikatnya semuanya nanti akan dimintakan pertanggungan jawaban. Maka Bapak dan Ibu, saya suka menjelaskan tentang sedikit la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebetulnya ini simple kalau kita mau memahami, Pak. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, ketika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan tambah nikmat itu. Jadi simpelnya kita yakin dan percaya semua harta adalah titipan Allah Subhanahu. Kaki bisa berjalan semata-mata karena izinnya Allah. Mata masih bisa melihat, itu semata-mata karunia Allah. Jadi kita ini tidak punya apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa karena kita bukan siapa-siapa.
Allah menitipkan harta, Allah menitipkan jabatan dan segala macam. Nah, ketika ini dimanfaatkan, maka Allah akan berikan kenikmatan yang lebih banyak. Contoh saja yang simpel, Pak. Ketika Bapak Deputi nitipin duit 1 juta sama anak buah, Pak. Ketika ini dititipin 1 juta, Pak, kata beliau, ini buat kamu 1 juta. Tapi Pak Rahmat Budi bukan orang ini, Pak, orang pinter. Ketika dia titipkan ke anak buahnya 1 juta, dia sudah pasti tahu itu uang dikemanain, itu dimanfaatkan untuk apa, karena namanya orang pinter. Nah, ketika beliau tahu uang 1 juta tadi dimanfaatkan oleh anak buahnya untuk hal yang kemaslahatan, dia untuk yang kebaikan, dia sisihkan sebagian untuk anak yatim. Kata Pak Budi, alhamdulillah, berarti anak buah saya ini amanah. Alhamdulillah. Kalau saat ini, bulan ini dia titipkan 1 juta, insya Allah, Pak, karena dia yakin dan percaya sama anak buahnya, besok dititipkan 10 juta. Karena apa? Ini bisa dipercaya. Demikianlah Allah ketika menitipkan harta, menitipkan yang namanya kekuasaan, dititipkan oleh Allah kepada kita, maka Allah Maha melihat kemana engkau salurkan yang sudah dititipkan oleh Allah, kemana engkau berikan harta yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Nah, ketika hambanya menyalurkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka dijamin oleh Rasulullah, la yanqusu amwalan bisadaqatin. Orang-orang yang sedekah tidak pernah merasa kekurangan, Pak. Orang-orang tidak pernah merasa miskin ketika dia berbanyak sedekah, malah justru semakin banyak bersedekah, insyaallah semakin banyak bukakan pintu-pintu rezekinya yang melimpah dan barokah. Maka itu maknanya la in syakartum la azidannakum. Maka bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi ketika engkau punya harta tidak bersyukur kepada Allah, itu namanya kufur atas nikmat. Orang yang kufur atas nikmat adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur itu manusia yang tidak bisa berterima kasih. Bahasa kasar orang yang tidak pandai berterima kasih disebut adalah manusia yang tidak tahu orang yang tidak pandai berterima kasih, bahasa kasarnya disebut orang yang tidak tahu diri. Padahal dia harus tahu dirinya siapa, semua titipan Allah. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala takunu kallazina nasallah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan engkau lupakan Allah, jangan engkau lupa kepada Allah. Artinya apa? Kita ingat semua hidup ini adalah dari Allah. Kaki bisa berjalan karena Allah, mata bisa melihat semata-mata kasih sayangnya Allah. Maka jangan sekali-sekali engkau lupa kepada yang memberi hidup kepada kita. Karena ketika engkau lupa kepada Allah, maka engkau termasuk fa'ansahum anfusahum, engkau termasuk manusia yang lupa diri. Dengan kata lain, manusia yang tidak tahu diri. Na'udzubillah min zalik. Makanya Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyantuni anak yatim pada hari ini adalah merupakan wujud syukur kepada Allah. Karena bersyukur, Pak, kita sisihkan sebagian. Karena nanti ketika manusia mati sampai ke alam kubur, dia dihidupkan, pengen dihidupkan 1 menit saja. Untuk apa? Mau sholat? Bukan, Pak. Pengen haji? Enggak. Cuman dia pengen, ya Allah, fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah, ya Allah. Aku ingin sedekah seluruh hartaku. Karena di dalam alam kubur manusia itu diselamatkan oleh 4 perkara. Ketika mayat sudah tergeletak di dalam alam kuburnya liang lahatnya, kata Imam Ghazali, 4 perkara yang akan menyelamatkan dirinya. Yang pertama adalah sholatnya. Hanya Bapak dan Ibu, ayo, sholat itu nanti di alam kubur akan menyelamatkan kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah tilawatil Quran. Sering-sering baca Al-Quran, insya Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ngaji nggak usah banyak-banyak, 5 juz aja.
Ya, 5 juz Pak Ustaz, 2 ayat ini mangap melulu. Ya, bapak-bapak sini masya Allah enggak beda maksudnya. Ya, iya. Yang ketiga adalah zikrullah, wa khususan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbanyak salawat. Ada dalam salah satu riwayat, walaupun hadis ini dianggapnya adalah hadis yang ahad, tapi termasuk hadis-hadis yang memberikan motivasi buat kita. Nanti dia ada dalam alam kubur, Munkar dan Nakir ketika datang bertanya wa ma rabbuka, yang keluar dari bibirnya almarhum ini adalah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditanya lagi wa ma nabiyuka, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditanya lagi wa ma imamuka, dijawab lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditanya lagi wa ma qiblatuka, dijawab lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali Munkar Nakir kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hamba tidak mampu mempertanyakan ya Allah dengan beberapa pertanyaan, tapi yang keluar dalam bibirnya adalah salawat, karena selama hidupnya dia perbanyak salawat dengan zikirnya. Apa kata Allah? Ya Munkar dan Nakir, kembali, jauhkan itu hambaku daripada azab kubur, selamatkan dia, jadikan kuburnya adalah taman-taman surgaku. Alhamdulillah. Hanya Imam Ghazali mengatakan nanti yang menyelamatkan seseorang dalam alam kuburnya, yang ketiga itu adalah zikir atau salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Yang keempat, kata Imam Ghazali, nanti yang menyelamatkan seseorang hamba di dalam alam kuburnya adalah sedekahnya. Makanya ketika dia sudah di alam kubur, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong ya Allah kalau bisa undurkan, saya ingin hidup kembali, saya ingin naik ke atas permukaan bumi, saya ingin sedekah seluruh hartaku ya Allah. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang ketika itu sudah tiba. Makanya Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba, karena anak-anak yatim adalah sesungguhnya anak-anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita, anak-anak yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saya sering bergaul dengan anak-anak yatim, anak-anak asuh saya. Saya kadang-kadang kalau dapat makanan kita keliling antar dari rumah ke rumah. Masya Allah, kalau kita lihat hidupnya mereka, Pak, sangat, saya kadang bicara anak yatim sangat kadang-kadang emosional ya, apa namanya. Saya merasa ya Allah ya Rabb, saat ini anak kita masih manggil bapak dan kita, masih manggil ayah dengan kita, betul Pak? Hari ini bapak-bapak anaknya masih dipanggil ayah. Hari ini anak-anak kita dia masih manggil ibu, masih manggil mama. Tapi bisa jadi Pak, besok lusa, minggu depan anak kita disematkan pada dirinya anak yatim atau anak yatim piatu. Betul ya Pak? Karena ketika kita melihat mereka, kita meneteskan air mata. Ya Allah ya Rabb, apapun yang kita lakukan itu belum seberapa, tapi insya Allah mudah-mudahan tema pada hari ini adalah meneladangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbunal fuqara wal masakin. Sesungguhnya Nabi itu sangat cinta kepada fakir miskin, sangat cinta kepada anak yatim, wa yajlisu ma'hum, dan dia selalu berserta duduk bersama dengan anak-anak yatim kaum duafa. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah, nanti aku akan bersama dengan orang-orang yang mencintai, yang mengurus anak yatim. Hakaza, seperti ini kata Rasulullah, nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi kelihatannya Pak Deputi sudah mau pergi juga, jadi kita nggak usah panjang-panjang. Semoga, karena kalau panjang-panjang nggak masuk, repot juga urusannya Pak Deputi ya. Mendingan pendek tapi insya Allah masuk semua.
Jadi mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Ya, kalau saya bilang masuk kanan keluar kiri masih bagus, Pak. Jadi masuk kanan keluar kiri itu alhamdulillah. Berarti insyaallah walaupun sedikit ada yang nyangkut di dalam. Yang repot itu masuk kanan keluar kanan. Nah itu bingung itu. Jadi masuk kanan keluar kanan berarti nggak ada yang nyangkut sama sekali. Tapi insyaallah mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pada kesempatan ini ayo kita juga selalu saya mengajak, karena ini adalah fenomena akhir zaman ya, suasana dan situasinya yang mudah-mudahan insyaallah kita tetap kokoh, tidak mati dalam kecuali dalam Islam, amin ya. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam Islam. Kayak kita adalah Islam, ummatan wahidah, umat yang satu. Makanya saya bersyukur Pak Bud Deputi, alhamdulillah, meskipun saya dari Nias ada embel-embel buaya, tapi bisa berdiri di depan Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Kenapa? Kita orang Islam satu akidah, diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara saya banyak, Pak. Ya, sepupu saya pendeta ada berapa orang? Banyak. Keluarga saya keluarga non muslim banyak, tapi kami alhamdulillah selalu menjalin persaudaraan dan kekeluargaan. Dan kami di Jakarta ini ada satu komunitas, yaitu adalah Persatuan Orang-orang Nias. Jadi kadang-kadang gabung dengan non muslim, tapi ada juga yang khusus muslim, adalah Persaudaraan Nias Pesisir. Artinya kami seluruh se-Jabodetabek, umat Islam ada di Jabodetabek ini kurang lebih 800 kepala keluarga. Tapi meskipun kita beda suku, beda warna, ya beda marga, ya. Kalau saya marganya doang Pak Deputi, jangan pakai buaya Pak, jangan, ya itu bahaya. Tapi insyaallah mudah-mudahan insyaallah kita dipersamakan oleh Allah nanti di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau orang sana suka bilang kalau maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pengennya sih ngomong terus, tapi kelihatannya udah banyak yang kasar geser Pak. Kita penceramah yang paling peka Pak Khairil, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang batuk-batuk di belakang, ya itu udah tahu dah, itu udah ada kode. Jadi jangan terlalu berlama-lama. Semoga apa yang saya sampaikan insyaallah ada manfaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari diri saya sebagai manusia biasa. Hadanallah wa yakum ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.